China akan bangkrut? Apakah Indonesia akan menyusul? Era Made in China sepertinya sebentar lagi akan segera berakhir. Hal ini dikabarkan oleh beberapa kanal berita ekonomi, salah satunya adalah China Observer, yang menggambarkan bahwa dari awal tahun 2023 hingga September 2023 ini telah terjadi penutupan pabrik-pabrik manufaktur di China, terutama di provinsi-provinsi Dongguan, Guangzhou, Shenzhen, sampai Guangdong. Penutupan pabrik-pabrik ini menyebabkan hilangnya pekerjaan ratusan ribu pekerja di China yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ada salah satu video yang viral di China tentang salah satu pemilik pabrik di China yang menggambarkan situasi pabriknya sekarang yang kosong melompong, tidak ada karyawannya. Sepinya pabrik ini dikarenakan tidak adanya order lagi ke pabrik tersebut untuk mengerjakan produk-produk. Di lain sisi, dia tetap harus membayar sewa lahan untuk pabriknya. Dan terpaksa dia harus mem-PHK ratusan ribu karyawannya dan menjual aset-aset mesinnya menjadi barang yang tidak berharga atau scrap. Penutupan pabrik-pabrik di China secara berantai ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yang paling signifikan adalah turun drastisnya permintaan barang dan produk dari Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang terbesar pengimpor barang dari negara China. Barang-barang untuk Natal, untuk supermarket Walmart, Amazon, itu didapatkan dari China. Dell Computer mulai tahun 2024 akan berhenti memproduksi chip di China dan akan merelokasi pabriknya ke Meksiko dan India. Begitu juga dengan Foxconn, salah satu pabrik terbesar yang memproduksi iPhone, akan merelokasi pabriknya ke beberapa negara seperti Meksiko, India, Vietnam, dan lain-lain. Alasan kedua hengkangnya investor-investor asing dari China adalah WeChat Payment System. Kita tahu sendiri bahwa China sekarang sedang menerapkan pengawasan penuh terhadap transaksi warganya. Sehingga hal ini membuat para investor-investor tidak nyaman dalam melakukan kegiatannya. Mereka merasa selalu diawasi dengan poin-poin tertentu di sistem tersebut, kemudian poin-poin tentang pajak, sehingga mereka merasa tidak nyaman dan akhirnya keluar dari China. Rapat parlemen di China melihat ini sebagai keadaan darurat. Mereka mencoba mencari solusi. Dan saya masih ingat beberapa waktu lalu Bapak Presiden Joko Widodo juga menghimbau agar masyarakat Indonesia untuk kembali berbelanja sehingga roda perekonomian kembali berputar. Ada yang membeli barang kemudian ada order ke pabrik, pabrik bisa memberi gaji kepada pekerjanya dan begitu seterusnya. Dan ini juga menjadi pembahasan yang sangat rumit di parlemen China. Mereka juga mengharapkan masyarakatnya untuk kembali berbelanja. Ada yang menginginkan bantuan stimulus uang tunai kepada rakyat China. Ada juga beberapa pakar ekonomi di China yang berpendapat bahwa kenapa rakyat tidak mau berbelanja ada 3 faktor yang utama. Yang pertama adalah biaya pendidikan. Pemerintah harus meyakinkan rakyatnya agar tidak khawatir dengan biaya pendidikan. Para orang tua saat ini berusaha menabung sekuat tenaga agar sekolah anaknya tidak terputus hingga jenjang yang dia inginkan sampai SMA sampai kuliah. Kalau kita lihat di Indonesia, saya masih melihat perguruan tinggi negeri pun sekarang harus bayar belasan hingga puluhan juta rupiah. Faktor kedua adalah biaya kesehatan. Mereka tidak perlu khawatir dengan biaya kesehatan yang mahal dan tinggi. Orang cenderung untuk menabung, untuk berjaga-jaga jika dirinya terserang penyakit sangat keras, terjadi kecelakaan, dan lain-lain. Faktor ketiga adalah biaya pensiun atau biaya di hari tua. Pemerintah harus menjamin bahwa orang yang sudah tidak bekerja itu tidak perlu khawatir dengan hari tuanya. Nanti dia makan apa, nanti dia berobat kemana. Jadi menurut pakar ekonomi parlemen di China, rakyat China sekarang sedang mengalami kecemasan atau ketakutan dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan. Dan yang saya tahu dari beberapa berita ekonomi, sekarang saat ini UK, United Kingdom, sedang uji coba tentang Universal Basic Income, yaitu gaji untuk semua orang, untuk warganya. Mau yang bekerja, mau yang tidak, semuanya akan digaji. Namun ini juga memiliki tantangan tersendiri karena banyak pro dan kontra. Dari mana uangnya? Pasti dari pajak. Pajak dari orang kaya. Orang kaya akan kabur dari negara UK pindah ke negara yang pajaknya lebih rendah. Nah, menurut kalian solusi untuk Indonesia bagaimana? Tulis komentar di bawah ya.